New York City. Saya tinggal satu blok dari Central Park, so I come to this park a lot, like almost every day. It's beautiful, it's gorgeous, especially in the fall and in the winter. I'll be live from PSW Instagram on Sunday, but not from Central Park, but it will be around Soho area. I live in Upper West Side, but I'll be in Soho during the weekend just to meet up with friends, catching up, because I haven't seen them in ages, since March pretty much. So, okay, look forward to see you all. Bye! Gimana tuh? Jalan-jalan di Instagramnya kita punya tamu yang akan kita ikutin, kita kepoin yang lagi ada di New York City. Jadi kita akan live dari Times Square. Kita tunggu tamu kita, Mbak Adele, Kak Adelin. Sebentar lagi sudah join. Kebetulan sudah join. Tunggu, Kak Adelin. Sudah tertutup. Adel. Hai Dad, Selamat pagi New York. Dad, ini gue bangun pagi demi elu loh nih. Kalau Iya dong, harus dong bangun pagi. Iya dong. Gimana nih paginya ada hujan ya, New York ya, cerah ya? Kagak, cuman lu kayak mati suri lah istilahnya. Karena apa ya sepi. Ntar lu lihat deh, Times Square itu kayak nggak ada orang. Waduh, kayaknya nih kita menyapa sahabat PSW dulu deh. Ini Adele, ini sahabat-sahabat PSW akan jalan ke Times Square supaya sahabat-sahabat PSW yang ada di seluruh Indonesia yang kangen sama New York City pengen lihat nih Del, di Times Square kayak apa sih? Masih ada orang nggak ya kira-kira ya di Times Square? Jam berapa ya sekarang di sana ya? Di sini lagi jam 8 pagi. 8 pagi, belum pada bangun ya, kayaknya pada baru pulang dari nongkrong-nongkrong semalam, masih sepi ya jalanannya tuh. Ini lu gak lihat nih, mata gua masih sepet nih pulang pagi. Kita jalan-jalain ya demi sahabat PSW ya. Demi sahabat PSW sama demi lu, demi persahabatan. Iya, kelihatannya kalau di belakang bener-bener kayak sepi banget ya Del di jalanan ya. Ini memang begini setiap hari atau karena pagi-pagi gitu? Ini faktor pagi juga, tapi memang New York pas kemarin juga gua jalan ya dari Upper West Side ke daerah Soho karena gua lagi tinggal di Soho for the weekend. Itu asli sepi banget. Sepi banget jalan itu. Iya, jalanan kayak di New York sekarang boleh ada street vendors nggak? Mungkin sahabat PSW kepo tuh ngeliatin jalanannya kok bersih banget ya, kiri kanan nggak ada yang jualan. Apa nggak boleh ya sekarang jualan di jalanan untuk street vendors? Iya nggak boleh. Nggak boleh. Oke. Kalau restoran nih Del, kita kepo nih. Ini kita lagi di depan apa ya? Ini bioskop ya? Atau teater ya? Lagi nebak-nebak nih. Nih. Ini kita penggemar Harry Potter. Buat penggemar Harry Potter yang kangen banget sama Harry Potter, yang pengen kangen juga sama New York, itu Adele lagi kasih lihat. Apa Del? Harry Potter. Ini jadi Harry Potter Broadway. Ini jadi daerah-daerah Broadway kan ya. Terus ini buat yang if you can see Aladdin. Tetapi Broadway itu lagi tutup semua sampai next spring. Sedih banget ya Broadway tutup ya. Sedih banget. And I'm like a big fan of Broadway, jazz, live and everything, right? That's New York is all about. Tetapi obviously like we just cannot do it now. And I don't know like when we gonna start doing all those stuff. It's freaking empty. It's like ya. Yeah. Ini kalau jam segini, kalau zaman pre-COVID nih ramai dengan turis nih, udah seliweran kemana-mana. Dan lu ingat nggak pas lu ke New York kan, lu kalau jalan ke Times Square jam segini udah penuh dengan toko-toko kartun kan? Iya, betul. Nah, empty. Ya, sepi banget. Ini Adel ceritanya pagi ini kita mau buntutin kemana nih? Emang Adel tujuannya hari ini kemana ya? Pada kepo nih sahabat PSW-nya. Adel pagi-pagi mau kemana ya?
Jadi gue mau tunjukin Times Square seperti apa yang lo minta. Habis itu kita jalan ke Bryant Park. Terus nanti ada liatin library-nya. Ada library-nya New York di Bryant Park. Itu tempatnya Carrie Bradshaw di Sex and the City. Dia got married di situ. Penggemar Sex and the City mana suaranya? Kita mau ketemu Carrie Bradshaw ya, walaupun halu ya, benernya ya. Oke. Tapi ini bener deh, suasananya. Lihat deh. Iya, suasananya hening banget ya, kayak bukan New York ya, jadi kayak bener-bener New York lagi tidur gitu ya. Oh my God, it's so empty, it's crazy. It is crazy. Look at this. I'm gonna walk forward. Iya dong, pengen lihat. Ini ada yang udah makan belum ya? Kan jamnya breakfast ya, jam segini ya. Udah gue bilang gue baru bangun, pulang pagi. Baru bangun ya, jadi sampai kita pengen tahu loh sebenarnya ada mau makan apa di pagi-pagi, sama kepo juga restorannya bukan kalau pagi-pagi gini. Ya nih kalau lu mau hotdog, lu masih ingat gak hotdog ini? I'm not gonna buy that. Aduh sedih banget. Ada masih ada lah ya 1-2 ya street vendors ya. Yeah, 1-2 but very limited. It's just not the normal New York that I knew. Pokoknya dengan literally. Iya, City never sleep tapi lagi sleep ya, sedih banget ya lihatnya ya, sedih banget. Tadi Des, gue tunggu taksi lama banget. Gue sampai pikir gue bisa nggak nyampe on time nih buat sahabat PSW. Aduh tuh, buat sahabat PSW ini Adel udah perjuangan banget ya, pagi-pagi udah ditodong harus ke Times Square dan memenuhi janjinya ke Times Square. Makasih banget Adel, dedikasinya buat sahabat PSW. You gonna buy me something when I'm in Jakarta, definitely. Iya dong, pasti. Ya, kita mau ngobrol ya sebenarnya. Boleh ya ngobrol ya, sambil jalan sambil ditodong ngobrol. Itu kalau yang di finance itu Nasdaq. Nasdaq jadi kan stock exchange ada 2, yang New York Stock Exchange di downtown, sama yang di Nasdaq. Kalau Nasdaq di Times Square. Oke, ya. Aduh kelihatan banget sih. Kalau Nasdaq biasanya buat spesifik stok kayak misalnya Facebook yang model-model yang di tech company kayak gitu. So this is Hard Rock. Also empty. Mudah-mudahan cepat berlalu ya COVID ya sahabat PSW ya. Kita lihat kayaknya live reportnya sepi banget di New York. Bener-bener kayak bukan New York ya Del. Sepi banget. It's really sad. It's really sad seeing New York. I hope not just New York but the whole world can recover soon from COVID. Amin. Kita sahabat PSW pokoknya yang kangen sama New York, kita berdoa COVID cepat berlalu, semua bisa jalan-jalan lagi ya Del. Bukan cuma jalan-jalan bisa, jalan-jalan beneran ya. Del, ada banyak pertanyaan nih sambil ngobrol ya, boleh ya? Boleh dong. Belum semua sahabat PSW kenal sama Bu Mata Adeline. Siapa sih Adel atau Bu Mata Adeline? Del, cerita dong, lu kan salah satu kayaknya tonggak bersejarah ya gitu ya. Perantau Indonesia yang banget di mancanegara. Lu perkenalkan diri dulu dong sahabat PSW. Saya nih Mata Adeline sudah berapa lama merantau. Kenapa sih nggak pulang-pulang lagi? Betah banget di situ. Coba cerita dulu. Perasaan gue pulang deh setahun bisa 2 kali loh. Kita pulang. Iya, maksudnya jadi menetap di New York gitu loh. Oke. Sekarang tuh lu ngapain sih? Lu cari gue kerjaan dong di Jakarta, baru gue pulang, yang gajinya sama. Del, ada kepo nih, ada sekarang berkarir di mana gitu, mungkin terkenal. Bentar ya. Gue mau nyebrang jalan dulu nih, biar gue bisa duduk. Ya, jangan ngobrol ya. Bentar. Oke. Ini kayaknya banyak juga loh teman kita yang di Amerika yang nonton nih beberapa. Tadi kayaknya ada Tari deh. Halo Tari. Nah kalau sama Tari gue suka pesan makanan Indonesia. Del, ini pada kepo nih. Adel ini berkarir di perbankan kan, di bank multinasional. Sudah berkarir di New York berapa tahun ya Del? Bentar Des, gue fokus nyebrang dulu. Iya,
Ini sahabat PSW sambil menikmati toko-toko di New York yang tutup ya, sedih ya, coba bisa lihat aja ya. Oke, bentar. Jadi ini Broadway Street-nya nih. Hmm. Empty. Oke, gue lagi nunggu mau jalan nyebrang jalan nyebrang. Ya, Balik-balik kok hati-hati. ngobrol. Tapi cerah banget ya cuacanya. Kalau kemarin kan kayaknya hujan ya New York ya. Iya, makanya kita pindahin kan dari Sabtu Iya, ke Minggu. tadinya kan kita Iya. mau lanjut kemarin, cuma karena di report Iya. ada prediksi hujan, kita pindahin ke hari ini ya. Jadi Udah benar tuh, udah benar. cuaca Udah benar cerah Minggu. banget ya. Iya. Yoi. Sudah Tuh, menyeberang masih menunggu. ada lagi cari tempat duduk bentar. Ya. Oke, ini buat acara Good Morning America yang di TV show. So Oh, this is oke, dari sini Day ya, one. live-nya ya, Del ya. Iya, live-nya. Oke. Ini ya. Oke, gue cari tempat duduk dulu dah, sebentar. It's just Oke. like give me like 10 seconds and then I can Oke, concentrate dan talking to you. buat sahabat PSW yang belum kenal nih, saya aja yang cerita ya. Jadi Adele ini sekarang di Standard Chartered Bank ya, Del. Masih das. Oh, Adele man. ini adalah Director Business Relation ya, bener nggak? Jangan sampai Ya, salah. kira-kira begitulah. Gitu ya. Pokoknya Iyalah. kita semua di sini kepo loh. Adele tuh gimana sih kok kayaknya sosok yang sangat bisa menaklukkan New York gitu. Kita semua pada kepo sebenarnya, pengen tahu lebih lanjut. Makanya diajak jadi tamu PSW. Oke. Oke, siap. Sudah bisa mengobrol ya. Udah Del, bisa das. Kayak gimana? Del mau nanya nih, sebenarnya sahabat-sahabat PSW yang belum kenal dan yang sudah kenal dengan Adele, sebenarnya bertanya-tanya, kalau di dunia perbankan itu kan sebenarnya didominasi oleh male ya sebenarnya. Terus di New York pula kita semua tahu gitu ya, City Never Sleeps gitu. Cuman kepo aja sih, punya superpower apa sih bisa ngalahin itu cowok-cowok gitu ya, terus bisa earn respect juga dari mereka gitu loh. Superpowernya apa ya? Coba tolong diceritakan. Alis mata das. Kidding. Alis sih, ini semua kamu buat kalau ngomongin alis ya bingung. Sama high heels. No, I'm joking. Ya sebenarnya not joking. Sebenarnya karena alis itu kalau perempuan nggak bisa keluar rumah nggak pakai alis. Buat Adele, alis itu apa sih in your life? Kemarin juga gue nanya hal yang sama tamunya PSW yang lain. Buat lo, alis buat lo tuh apa? The most important thing, the one that keep you motivated. Buat lo apa? Alis lo tuh apa jadinya? Kita ngomongin alis Apa terus ya? ya. Iya. Buat gue yang memotivasiin mungkin having a life purpose in life. Punya Gitu tujuan ya. hidup kan. Terus buat gue itu alis gue. Kalau gue nggak punya clear purpose of life, maka bingung gitu mau ngapain kan, malah bingung mau ngapain. Dan tapi kalau kita punya arah yang jelas dalam hidup tuh jadi semuanya terarah, mau dalam personal life, mau dalam professional life, itu tuh jelas kita mau ngapain, tujuannya mau ngapain. Jadi mau obstacles apapun kita bisa hadapin karena kita punya tujuan yang jelas dan mau tujuan yang jelas dalam semuanya. Gue rasa sih kayak gitu ya, sampai bisa tahan 10 tahun di sini. Dan awal-awalnya sih juga it wasn't an easy road pas sampai ke sini gitu kan. Kalau Rocky boleh road cerita juga ya sebentar jadi nih. ya. Jalan berliku ya. Jalan berliku juga berliku dong. banget. Gue Berliku banget. pas pertama kali sampai sini, gue tuh sampai bingung loh. Orang sini kan ngomong cepet banget ya. Bahasa Inggrisnya gitu ya. Asli cepet banget. Maksudnya bahasa Inggris gue juga kagak jelek-jelek banget gitu ya. Gue kan barusan belajar Inggris gitu ya. Jadi bahasa Inggris gue bukan yang bahasa Inggris jelek, tapi bahasa apa di sini, gue tuh benar-benar shock dan kaget gitu. Karena satu, orang di sini ngomong cepet banget. Yang kedua, gue nggak tahu market Amerika, ya kan? Gue tahu lah Indonesia, of course, karena gue kerja di Standard Jakarta 2 tahun. Terus udah gitu kan dari Inggris, gue tahu lah sedikit mengenai finance di sana gitu. Tapi Amerika gue nggak tahu sama sekali, zero background. Jadi itu pas 6 bulan pertama tuh, it was very very tough
untuk bisa mingle sama colleagues, ikutin pembicaraan mereka, itu benar-benar tough. Dan gue sampai dapat tapi lama-lama karena kebiasaan kan, so it's okay gitu ya. Tapi awal-awal it was tough ya. Sempat ngerasa nggak ada sentimen-sentimen female, Asian gitu kan, aduh minoritas banget nih, terus kayaknya aduh semua orang kayaknya ini ya sentimen ya sama gue gitu kan, secara di Amerika gitu kan, walaupun multiras ya di Amerika. Suaranya hilang ya? Iya, bentar. Oh, Bentar. ya. Halo, sekarang bisa? Halo, jelas dong. Oke. Apa sih? Gue rasa sih, I think maksudnya female, Asian. Gue rasa sih kalau yang penting tahu value apa yang kita bawa to the table. Tapi mesti you know your differentiator lu tuh apa gitu. It should be kayaknya ya oke aja. Mestinya nggak terlalu mulus ya, tapi kita tetap aja harus tahu at the end of the day kan lu tau lah, kalau di kantor, mau di kantor manapun juga, mau soal promosi, mau soal apapun itu kan tergantung lu juga kan, gimana lu navigasi politik di kantor misalnya, bagaimana lu nunjukin value lu, itu sama aja di mana-mana menurut gue ya. Iya. Del, ada yang say hello tuh. Erik Rayandi, halo Adel katanya. Udah bela-belain dia bener-bener stay tune mau nonton Adel katanya. Iya. Ternyata gue masih dihargain bangun pagi. Mau nanya dong yang berikutnya, kepo. Pokoknya gue bis kepo ya. Tadi kan lo bilang Alis ya. Alis, dan lo tuh ada director business relation. Ketemu orang gitu. Ini sahabat PSS sama Adel dibalik tuh, biar bisa lihat tuh yang katanya tadi sepi banget ya. Aduh sedih deh beneran. Del, penasaran Del, ini gue sih yang penasaran. Buat lo kan looks juga important ya, soalnya kan lo business relation, ketemu klien di living in one of the busiest cities in the world gitu kan. Mau nanya dong, high heelsnya berapa sih kalau di rumah? Kayak tahu aja. Kan gini, kan gue kan tinggalnya deket dari kantor tuh sebenarnya. Jadi all my high heels itu semuanya di kantor. Jadi di bawah meja gue tuh ada kayak sekitar 15-20 high heels. Di rumah paling cuman punya 2 gitu, karena yang buat keluar malam aja. Tapi yang selebihnya sih kalau yang high heels yang lain dibawa di kantor. Terus kan soalnya juga kalau misalnya gue pengen sepatu itu untuk keluar malam, ya gue tinggal mampir kantor aja, kayak 5 minutes door to door dari rumah kalau naik subway dulu gitu kan. Iya. Berarti smart ya. Harus smart. Tapi gue mau bilang bahwa you dress for success, it's really true gitu kan. Ini dong, dress for success. Apalagi kalau lu di role yang client facing, itu pastilah harus penampilan lu harus. Gue kan bukan kayak lu gitu ya, yang benar-benar kayak girly gitu. Gue yang lu gitu sih nggak boleh nanya gue nih, sama nggak boleh gitu. Gue yang kepo, lu nggak boleh kepo hari ini. Ya gue balas dendam lah, dia tuh nanya gue mulu ya tadi. Nah, mau nanya dong, balik lagi soal appearance gitu ya. Tadi kan ngomongin high heels. Kalau buat lo sebenarnya hal-hal kayak banyak yang nanya ya sebenarnya sahabat PSW. Kan kita di rumah aja, cuman Zoom, ya udah nggak usah dandan, kita sulap-sulap aja. Nah, lo setuju nggak dengan maksudnya statement kayak gitu? Buat lo penting nggak sih look good juga walaupun di rumah aja? Soalnya mungkin sahabat PSnya kepo ya. Jadi Adel kalau di rumah pakai high heels juga nggak kalau Zooman? Atau pakai anduk juga nggak? Ya enggak lah, Des, gila apa gue pakai high heels, enggak lah. Tapi yang penting kalau misalnya klien Zoom call ya presentable lah. Kalau misalnya ada video call sama tim atau sama internal meeting ya tetap presentable lah. Yang rambutnya ya mestinya jangan yang kucel-kucel atau muka kucel-kucel ya at least lah manis dilihat lah ya. Enak lah daripada orang lihat kita pengen nampol gitu kan. Iya betul banget. Del, nih 2004 ya, penasaran. Kalau Adel kan dulu gaul banget. Pokoknya di telepon susah, banget. Di telepon susah, di WA nggak jawab-jawab. Kayaknya sibuk sekali sama pekerjaan kantor, dan abis kantor juga sibuk gaul juga gitu kan. Nah sekarang nih udah during pandemi kayak gini,
apa sih yang berubah dari siklus hidup lo? Misalnya jam 9 lo tidur misalnya, atau jadinya nggak bisa nongkrong-nongkrong lagi sama temen-temen, jadinya sekarang punya hobi baru misalnya di rumah apa gitu, kepo aja, ada di rumah ngapain coba sekarang? Ya iya, jadi kan kalau dulu kan gue misalnya pulang kantor, misalnya pulang kantor gue suka malam dulu ya. Ini sebelum COVID nih ya, cerita perbandingan nih ya. Jadi kan gue pulang malam, gue selesai kira-kira jam 7, habis itu gue ada call sama colleagues di Asia, misalnya kan di Singapura, di Hong Kong, karena Asia udah buka gitu kan. Habis itu gue misalnya cek ada tiket yang murah dari Broadway atau di Madison Square Garden atau di Jazz gitu. Kadang-kadang kan last minute tiket langsung drop tuh. Nah, gue suka ambil tuh. Habis itu ya udahlah gue nongkrong atau nggak janjian sama teman makan malam di mana gitu kan, nyoba restoran baru atau apa. So life was busy gitu ya, jarang sampai rumah gue jarang sebelum jam 12 malam gitu. Tapi setelah COVID, of course change as you can imagine gitu ya. Jadinya sekarang gue ya, apalagi gue kan ada asma gitu ya. Jadi gue benar-benar extra cautious mengenai stepping outside gitu. Ini gue benar-benar baru keluar rumah itu pas New York udah opening phase yang kedua. Sebelumnya gue asli di rumah. Even groceries aja gue bayar orang untuk beli gitu kan. Mau mahal ya udahlah ya nggak apa-apa. Udahlah ya. Yang penting aman gitu ya. Nah jadi tapi sekarang gue udah mulai keluar kayak ke neighborhood, jalan kaki, terus yang penting pakai mask. Lagi pula kan di New York udah mulai rate-nya udah low ya, the lowest since March. So it's kind of like safe as long as you take some precautions. Nah tapi in terms of activities yang berubah itu misalnya sekarang gue jadi ambil Spanish class. Wah, como que hasta la cinta, baby. Muy bien, chica. Gracias. Jadi gue pikir ya udahlah gue ini sekalian juga nolongin teman gue. Jadi teman gue itu fashion designer, dia kena furlough. Jadi jadi gue bilang, lo kenapa nggak ini aja buka online Spanish class? Gue bilang kayak gitu, lo kayaknya bakat ngajar. Lo coba deh jadi gue sebagai muridnya gitu kan. Ya udahlah kita tes gitu ya. Sekarang dia sudah punya 6 murid. Jadi jadi gue ya selain gue belajar, gue juga bayar lah, of course nggak free. Tapi juga gue senangnya karena gue bisa bantuin temen gue gitu kan ya untuk bisa earning money during this time. Terus habis itu gue punya kegiatan baru lagi, misalnya kayak bird watching. Apa itu bird watching? Coba nggak tahu. Ya bird watching aja, nontonin burung. Jadi lu kayak cari-cari burung di Central Park. Ntar lu matchingin tuh burung apa, lu cari di ensiklopedianya. Bird watching. Terus ntar lu foto-fotonya lu taruh di Instagram, terus lu connect sama sesama bird watcher. Jadi ya enak juga sebenarnya. Ya terus banyak baca buku, banyak Zoom calls, ya gitu-gitu aja lah. I mean like to some extent you try to enjoy life ya, meskipun limited way, tapi it is what it is gitu ya. Maksudnya ya masih banyak orang yang jauh lebih menderita. I'm grateful I mean I'm healthy, so the rest doesn't matter for me. Iya dong, harus embracing what you have ya. Del, kita waktunya 25 menit. Ini Adel mau kemana habis gini? Kita mau gue mau jalan ya. Jalan ya. Janji mau liatin yang library-nya tempat Carrie Bradshaw got married sama. Sama siapa pacarnya tuh, gue tiba-tiba mendadak lupa. Del, belum ngopi, Des. Belum ngopi nih gue. Harus ngopi, ya bener, belum kena kafein ya. Masih. Oke, ini gue balikin ya, biar sambil jalan. Ini kita mau jalan kemana, Del? Ini jalan mau ke Bryant Park. Ini ada kantor gue di Bryant Park. Bryant Park ini itu ada yang mau nggak? Temen kantor lu udah bangun atau belum? Mau ada nih temen gue join, dia emang kalau pagi suka. Halo, ada friend di New York. Thank you for watching Sunset. Gue juga kaget tadi dia ngomong selamat pagi, padahal orang India. Oh gitu, bela-belain ya menurut sahabat PSU kan? Ya, sambil ngobrol ya? Sambil ngobrol. Mau nanya nih, kalau tadi mungkin menarik ya, yang jadi nggak bisa ketemu temen, zooman aja. Lo punya ini nggak? Punya pemikiran nggak? Kalau sekarang ini ya banyak yang bilang justru malahan karena nggak ketemu, tapi kualitas pertemanan jadi lebih akrab karena jadinya
malah lebih intens gitu ya, karena kita di rumah gitu loh, dengan cara WhatsApp call atau pakai Zoom atau ngobrol di webinar dan sebagainya. Justru malah beberapa orang malah bilang jauh di mata dekat di hati loh. Lu gimana? I totally agree with that, Das. Dan menurut gue ya kayak during pre-COVID ini, gue nggak tahu ya kalau di Jakarta, but I can see here with all my friends in New York, we are more open to tell about, you know, that we are fragile gitu ya. Bahwa kita ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang sakit COVID gitu kan, segala macam. Jadi kayak apa ya? So the conversation is like deeper conversation. Quality daripada yang cuman superficial, yang cuman senang-senang doang. Jadi ya beda, kualitinya juga beda, bukan hanya frekuensinya. Ya. Del, nanya dong, kan kita namanya sahabat PSW. Buat lo apa sih arti kata sahabat? Arti kata sahabat, wah, sahabat itu is a sacred word ya. Maksudnya kalau lu ngomong sahabat itu artinya seseorang yang benar-benar bersama dengan lu dalam susah dan senang gitu. Stick with you, nggak cuma dalam senang-senangnya doang gitu, bukan cuma untuk teman-temannya hangout juga, tapi more than that lah. Jadi menurut gue kalau sahabat ya sahabat, that's why it's different from cuman temen gitu ya. Berarti gue GR dong, gue sahabat lu ya, soalnya kan kita dalam senang dan susah ini kita lebih susah, jadi kita bareng gitu ya. Iya Des, ya bener banget nih, gue pagi-pagi ketemu lu nih. Lu ya ngomong di tamu, di jalan sambil ngomong, hati-hati jangan ketabrak ya Neng. Aduh, enggak, nih gue di pavement kok. Ini dami-dami lu banget nih. Iya, siap. Oke. Mau nanya kalau mengenai New York sendiri gitu secara general ya, soalnya mungkin sahabat PSW kan udah kangen banget pengen ke New York tapi nggak bisa gitu ya. Sebenarnya what really changed in New York, misalnya kayak restoran itu seperti apa sekarang, bioskop itu buka nggak sih gitu loh. Terus mungkin teman-teman mau nanya di supermarket kayak gimana ya gitu, sama nggak ya kayak di Indonesia? Kayak tahu sih Del. Oke, bentar ya Das, ini teman kantor gue minta dikasih tunjuk kantor gue. By the way, ini kantor gue. Ini kantor gue bener-bener asli Times Square. Jadi kalau tahun baru tanggal 31 kita tuh jam 2 siang udah disuruh-suruh pulang karena takut dikeblok sama masa yang mau nonton Times Square tahun baru. Oke. Ya. Begitu. Oke. Jadi bisa nonton kembali dong dari kantor ya? Kagak boleh, jam 2 siang udah disuruh pulang. Kagak boleh tinggal. Oh gitu ya. Soalnya daripada nggak pulang-pulang ya pada nonton fireworks dari kantor. Oh, harusnya bisa banget, kelihatan banget itu apa yang ballnya itu kelihatan. Sorry. Tom tadi gimana sekarang di New York tadi? Oh ya. Ya. Jadi kalau sekarang di New York itu ini nggak kelihatan sih ya karena kita di daerah Midtown bukan di daerah residensial. Tapi kalau ke daerah residensial itu restoran-restoran sekarang kan harus cuman bisa outdoor dining nih sekarang. Nggak boleh indoor dining. Jadi semua restoran itu kalau yang di daerah residensial itu pada buka tables di outside. Kayak mirip-mirip di Paris lah sekarang New York. Iya. Jadi kayak di Europe dong ya Del, kayak di Paris gitu ya, banyak alfresco ya? Oh iya, benar. Mirip banget kayak model alfresco, exactly ya. Jadi ya begitu. Terus tapi juga jamnya terbatas gitu ya. Kalau misalnya dulu bisa sampai ada beberapa yang bisa sampai jam 12 lebih gitu ya. Lu bisa nongkrong. Sekarang udah nggak bisa lagi. Sekarang jam 11 udah harus tutup gitu ya. Jadi banyak yang berubah. Sinema juga, teater juga kalau nggak salah sih udah bisa buka. Gue juga lupa ya mana yang udah bisa buka apa belum. Tapi yang pasti gym udah boleh buka next week. Jadi ya everything is in stages. Oh, gue mau nunjukin itu Empire State. Kelihatan di sini. Aduh Del, di Zoom dong, kangen nih, pengen lihat New York. Gue personally, I love New York dan pengen banget ke New York tuh. Buat yang kangen sama New York City, didadahin sama Empire State Building. Cerah banget ya Del.
cuacanya pagi ini ya, biru banget langitnya. Perfect banget ya daripada kemarin. Udah bener lalu kita pilih hari-hari Ini Minggu. kayaknya sahabat PSW nih hari ini beruntung banget nih, soalnya New Yorknya bagus banget ya, landscape-nya lagi cerah banget Cerah cuacanya. banget ya. Ini memang hadiah buat sahabat PSW ya. Thank you loh Del, udah mau disuruh Sama-sama. jalan-jalan pagi-pagi masih ngantuk sama Bu Mariska dipaksa suruh menghadirkan New York di mata sahabat PSW ya. Aduh. Del, ini ada pertanyaan dari sahabat PSW lagi. Ini kalau di sini nih, kita tuh banyak sekali penggemar Korea ya di Indonesia ini. Jadi gue mau bikin Korean meter. Buat Adele, how Korean you are? Ayo, coba. Ayo, coba makan Korea. Oke, sebenarnya nih Desi, to be honest, gue tuh cuma pernah nonton sekali doang, but that was like ages back. Gue nggak terlalu suka Korea, maksudnya nggak nonton religiously kayak orang-orang di Indo tapi masalahnya gue tuh hangout sama ada teman-teman deket gue orang Korea gitu loh. That's the problem. Jadi kita tuh kalau nongkrong di K-Town, di Korean Town, sampai kalau dulu sih sebelum COVID gitu ya, bisa sampai pagi karena kan K-Town buka 24 jam ya. Dan itu ngobrolin, pas itu juga ada ngobrolin kayak apa tuh namanya Korean drama, ngomongin kayak BTS lah, Siwon lah, entah siapa lah. Berarti sebenarnya walaupun nggak nonton pasti banget dong, pasti banget ya. Aduh, ya terpaksa apalagi pas kapan tuh yang menang Oscar itu tuh dibahas, dikulitin sampai detail banget dari perspektifnya orang Korea gitu ya, which I enjoy ya, tapi ya gitulah. Jadi basically gue nggak terlalu fanatik, tapi gara-gara hangout sama mereka ya jadilah. Jadi kalau gitu kalau di TikTok lu bisa itu dong, bisa nari-nari K-pop gitu dong, joget-joget K-pop. Harus bisa dong, kan temennya Korea semua. I doubt, but I can try. Oke, dan gue mau nunjukin apa nih Del? Semua pada kepo nih. Ini sepi banget, belum buka apa tutup ya? Si restoran-restoran ini, si payung-payung ini. Ini Bryant Park, Des. Kalau dulu kalau sebelum COVID nih biasanya suka ada ini. Monday itu dia buka big screen untuk orang nonton film, nobar bareng. Atau terus banyak acara-acara lah. Tapi itu kosong nggak boleh ada activity gitu di situ. Nggak ada. Sama sekali nggak ada aktivitas. It's really sad seeing New York these days. I mean, it is what it is, but it's just like heartbreaking. It's not the New York that I knew pas gue pindah 10 tahun yang lalu. Iya, sedih banget. Tapi maksudnya hopefully kalau untuk angka death rate dan segala macam udah lebih baik ya sekarang ya? Udah. Dari kasur ya, dulu kan waktu awal-awal kayaknya kita kaget banget ya, kayaknya New York ini tuh yang kayaknya one of the yang paling suffer akibat pandemi. Itu mah ngeri banget, apalagi pas sebulan. Iya benar, itu mah ngeri banget. Benar-benar ditekan rasanya. Iya benar. Tapi ini normal ya Del, kalau jam segini tuh memang sepinya tuh kayak gini kalau lagi COVID. Kalau sebelum enggak. Kalau pas COVID lo bilang. Pas COVID apa sebelum COVID? Sebelum COVID. Iya kagak lah, biasanya udah rame turis nih. Rame banget ya? Iya, udah rame turis. Asli sepi banget, kayaknya sih turis very ya. Gue nggak pernah lihat orang-orang bawa kamera, foto-foto gitu di jalannya, yang jalannya pelan-pelan kan. You can detect which one is local, which one is the tourist, right? Kalau turis kan jalannya pelan-pelan, menikmati gitu ya. Kalau New York kan jalannya cepet banget gitu ya. Nah, nggak ada tuh orang-orang yang model kayak gitu. Nah, ini Empire State lagi kelihatan. Benar-benar kualitas banget, jadi hening banget ya. Wah, hening banget. Nah, itu library di dalam. Ini library tapi jangan imagine bahwa itu kayak library typical library yang kita biasa tahu gitu ya. Dalamnya sebenarnya cakep banget, kayak museum even. Banyak paintings, terus keren banget lah dalamnya. Gue pernah foto-foto juga di dalamnya. Terus gue masukin di Instagram so people can understand gitu ya, bahwa this is a beautiful library yang tempat kawinannya si Sex and the City.
Ya, nah sekarang gue mau jalan ke depannya ya, supaya pada lihat depannya kayak apa. Depannya Ya. also beautiful. Nah, kalau jalan ke depan lagi dikit, itu tuh bakal Grand Central. Halo. Ya. Oh, okay. I thought like I lost connection. Sorry. Oke, sekarang gue mau jalan ke depannya library-nya. Tadi kan kita lihat dari belakangnya. Sekarang kita lihat mau jalan ke depannya. Nah, ke depannya itu langsung Fifth Avenue. Jadi kalau lu jalan sekitaran itu langsunglah semua toko-toko yang mewah. Del, ini kita Ya, sambil bertukar pemandangan ya, biar Adel juga lihat lampu-lampu Jakarta. Jadi kita mau jalan ke atas, kita mau lihat rooftop nih ceritanya. oke. Mau lihat lampu-lampu di Jakarta. Jadi kita tukeran pemandangan ya, buat yang di New York Boleh juga banget bisa nih, lihat. gue kangen Jakarta. Silakan, Des. Harus lihat Jakarta dan lampu-lampunya ya. Jadi karena gue jadi pakai masker ya, soalnya kita mau keluar. Sebentar. Lagi nunggu lift ya. Ini kita lagi di mana, Oke. Del? Menuju ke Lu lagi di PSW kan? lagi di PSW mau ke atas. Jadi kita mau lihat lampu-lampu Jakarta mumpung minggu malam ya. Besok udah hari Senin lagi. Oh, Jadi kita mesti mantap. semangat lagi dong supaya semu kita ke atas. Kita ke atas. Kita mau lihat lampu-lampunya Oke. Jakarta buat Adel. Ada kedengaran Nah, musiknya. kita menuju. Oke, kita sudah sampai di rooftop. Kita mau lihat lampu-lampu Jakarta ya. Oke. Oke, kelihatan ya malam-malam. Ini Jakarta nih. Jakarta Antasari, Del. Kangen sama Jakarta. Ini lampu-lampu Oh Antasari iya. di belakang. Oh, Ini suasana malam-malam di Jakarta. nice. Lampu-lampunya Jakarta. Coba dibalik ya. Ini Jakarta juga sepi banget kalau lihat jalanan, Del, tuh. Beda banget ya. Biasanya kalau hari Minggu macetnya minta ampun. Malam-malam sekarang kayak gini nih Jakarta. Ah, Jadi beda. Kita lihat Jakarta malam-malam. Ini view dari kolam. Kelihatan ya, Del? ya kelihatan banget deh. Jakarta ya, malam-malam ya. Ini kita dari rooftop. Ini berarti di Oke, kita rooftopnya ya, balik Des ya? lagi. Kenapa? Ini di rooftopnya PSW ya? Ini di rooftopnya PSW dari lantai 10. Ini ya Ah, biar bisa lihat Jakarta di malam hari. berarti gue Hello ntar kalau ke Jakarta aku mampir lama ke nggak. hotel lu lah. Iya Belum pernah dong, kan ini gue ke ada hotel yang lu? bilang kalau Jakarta aku lama nggak ke Jakarta malam-malam tuh sama lu Del. Soalnya dia di Tangsel, jadi udah lama nggak ke Jakarta. Ini kita menuju mana nih Del? Oke. Bentar ya. Ini Ini lagi adalah ada si dua Public bus. Library ya. Nah, ini nih library-nya dari depan nih, Des. Mm-mm. Oh, ini Dan adalah ini gue tempat. sekarang di Fifth Avenue. Oke. Here we go. This is the front. Iya nih, ini adegan yang waktu itu Carrie Bradshaw lagi nungguin si Big ya, terus dia sedih ya, Big gak datang-datang, ini taksinya berhenti di sini ya, limonya berhenti di sini. Yoi. Lu ikut Buat aja. fansnya Sex and the City mungkin ingat adegannya di depan si Public Library itu.
Carrie lagi harap-harap cemas ya. Yoi. Del, Apa tuh? kayaknya kita udah nggak punya waktu banyak nih. Udah mau diusir nih sama IG Live. Punya 3 words nggak yang mau disampaikan ke sahabat PSW? Soalnya nih kayaknya kita lagi butuh positivity. Positivity sangat dibutuhkan banget. Soalnya sekarang kayaknya orang-orang sudah mulai jenuh. Gimana nih? Soalnya kayaknya Adele nih ini deh, bakat jadi motivator nih. Kasih keyword nih bisa bikin sahabat PSW tetap termotivasi nih. Kayaknya Adele ini nih, kayaknya bisa kasih semangat buat sahabat PSW kita. Nonton terus gitu ya, nonton terus sahabat PSW ya Del. Soalnya kita seru ya. Pasti. Nanti ada NYC Jilid 2 ya. Terus kita kemana Del? Yang NYC Jilid 2 Del? Ya, kalau mau di Upper West Side, karena gue tinggal di daerah Upper West Side tuh. Mau dong, masa nggak mau? Kita semua kan ini apa sakau jalan-jalan. Sakau jalan-jalan. Jadi kita serasa ikutan jalan-jalan gitu ya. Ya, boleh. Oke, back to your question tadi, Des, ya, apa yang diperlukan. Kalau gue sih intinya, gue sih orangnya, apa ya, menurut gue sih bersyukur aja. Gue sih orangnya, I consider myself resilient lah. Maksudnya kalau ada masalah, gue tuh nggak langsung emosi, marah-marah, tapi berpikir secara logik gitu kan. Jadi nggak kebawa emosi. Jadi kan gue pikir, oke, this is pandemic, berarti apa konsekuensinya? Berarti ini. Gue mesti ngapain? Ini. Jadi gue tuh orangnya bukan yang orang yang emosional gitu loh, kebawa emosi. Karena kalau kebawa emosi, jadinya ya itu jadi marah-marah sendiri, emosi gitu ya. Tapi kalau lu pakai rasional gitu ya, lu malah terus dengan apa ya? Level headed. Gue seneng banget dengan kata level headed. Maksudnya apa ya? Nggak emosi tapi berpikir dengan jernih. Dan itu jadi membuat gue jadi apa ya? Ya jadi lebih putting things into perspective bahwa ini zaman susah gitu. Jadi apa ya? You appreciate what you have dan apa ya? To some extent membantu orang lain. Jadi menurut gue sih ya gitu ya, resilient sama level headed. I think it's important bukan cuma pas zaman krisis doang tapi juga in life in general. Ya. Bagus banget tuh Del, sebenarnya itu membenarkan nanti kalau ditodong lagi sama gue berarti harus mau ya, soalnya kan harus berbagi dengan orang lain, harus membagi positivity. Jadi pasti ada New York Jilid 2 gitu ya Del? Iya, pasti. Del, dibalik dong, soalnya sahabat PSW-nya pengen lihat Adele sekarang. Iya, jadi lo abis ini mau kemana nih? Rencananya mau makan apa nih? Kita kepo nih. Apa sih yang biasanya kalau breakfast NYC style tuh makan apa ya? Bagel probably. I think I just eat coffee first. As long as I got my coffee, I should be fine. Udah pada buka ya tapi ya? Adalah I think some coffee shop adalah yang udah open, tapi gue ada mau coba satu restoran di Soho. Gue udah mau coba ada French restoran baru, gue pengen nyoba, jadi gue mau jalan ke situ abis ini. Oke, kalau gitu saya Mariska Wicaksono dari mengucapkan banyak sekali terima kasih. Ini bener loh Del, beneran makasih ya, nggak bukan kaleng-kaleng buat kerjaannya Adele ditodong oleh kita untuk berbagi dengan sahabat PSW. Kita berbagi positivity ya, jalan-jalan di Instagram. Kita bersama-sama berusaha melewati pandemi ini dengan positif. Saya Mariska Wicaksono dan Adele dari New York mengucapkan terima kasih untuk semuanya yang sudah nonton. Kita ketemu di episode lanjutan. Selamat malam. Bye Desi.